Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan materi tentang aktivasi pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Rizky Septianahat sebagai presenter, kemudian dibantu oleh teman saya, Triat Maji sebagai pencari referensi, kemudian ada juga Stiavdia Malik sebagai penyusun presentasi, dan yang terakhir ada Dede Kurniawan yang akan membantu dalam sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi aktivasi. Nah, apa sih fungsi aktivasi itu? Fungsi aktivasi ini adalah fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf untuk mengaktifkan atau menonaktifkan neuron. Jadi tujuan fungsi aktivasi ini adalah mentransformasi input neuron yang kita punya agar nantinya akan menghasilkan sebuah output. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, apa maksud gambar ini? Nah, gambar di samping ini adalah neuron yang akan mengolah N input, dilambangkan dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, input-input itu masing-masing akan memiliki bobot dalam bentuk W1, W2, W3, serta bobot bias. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi, di sini ada sigma. Eh, Maksudnya, sigma ini adalah penjumlahan dari perkalian dari bobot dikali input. Misalkan X1 kali W1, X2 kali W2, dan X3 kali 3, dan seterusnya. Nah, hasil perkalian itu kemudian dijumlah ya. Jumlah, dan kemudian ada nilai bobot biasnya juga. Nah, setelah dijumlah, nah hasil sigma ini kemudian nanti akan nilainya itu akan dipakai oleh fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi itu eh, kemudian akan menghasilkan output yang kita harapkan ya. Seperti itu. Nah, jenis-jenis dari fungsi aktivasi itu sendiri ada bermacam-macam ya. Ada fungsi binary hard limit, kemudian ada binary threshold, ada fungsi bipolar symmetric hard limit, kemudian ada bipolar threshold, kemudian ada fungsi linear atau fungsi identitas, kemudian ada fungsi saturating linear, kemudian ada fungsi sigmoid biner, dan yang terakhir ada fungsi sigmoid bipolar. Nah, semua fungsi ini akan kita bahas satu persatu ya. Bedanya apa dan kegunaannya seperti apa. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah fungsi biner hard limit. Nah, apa itu fungsi biner hard limit? Jadi, fungsi biner hard limit itu berdasarkan pengertiannya adalah jaringan dengan lapisan tunggal yang sering menggunakan fungsi undak untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh gambarnya, fungsi biner hard limit. Jadi, eh, dalam fungsi ini, Y itu akan menghasilkan dua nilai, yaitu ada nilai 0 dan 1. Kemudian, nilai 0 akan didapatkan jika X itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian nilai 1 akan diperoleh jika X lebih daripada 0. Seperti itu fungsi binary hard limit. Kemudian ada fungsi binary threshold atau Heaviside. Nah, fungsi ini merupakan fungsi undak biner dengan menggunakan nilai ambang. Nah, sesuai namanya ya, threshold. Threshold itu artinya batas ambang. Nah, dia jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini cukup agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Itu kan dia kondisinya ini ya, kalau jika X-nya kurang dari atau lebih dari 0 ya. Nah, dengan fungsi binary threshold ini, nilai Y-nya juga akan eh, menghasilkan dua nilai ya, karena kan biner ya, 0 dan 1. Nah, tapi bedanya di sini, X-nya itu dibandingkan dengan ini, tetanya.
atau threshold-nya, batas ambangnya berapa gitu. Misalkan jika X kurang dari theta, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian jika X lebih dari atau sama dengan theta, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Nah, contoh misalkan batas ambangnya atau threshold-nya itu 2 ya, 2. Nah, terus X-nya itu eh, apa namanya, kita taruh 3 gitu misalkan. Nah, berarti kan kalau di compare dia 3 lebih dari sama dengan 2 kan. Berarti dia menghasilkan nilai 1 gitu. Misalkan X-nya contoh 0 gitu ya. 0 dibandingkan dengan threshold-nya tadi yang 2, kan dia nilainya kurang dari ya. 0 kurang dari batas ambangnya, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Oke, selanjutnya fungsi yang ketiga itu adalah fungsi bipolar. Nah, fungsinya sama ya, hampir sama seperti biner. Cuman output nilainya ini, kalau yang tadi kan biner itu ada 2 ya, 0 dan 1. Kalau bipolar ini ada 1, 0, dan min 1. Nah, seperti yang digambar ini ya kondisinya. Dia akan, Y ini akan menghasilkan nilai 1 jika X-nya lebih dari 0. Kemudian Y-nya akan menghasilkan 0 apabila X-nya sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan nilai minus 1 jika X-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu untuk fungsi bipolar. Kemudian fungsi bipolar dengan threshold. Nah, untuk apa namanya, ini ya sama ya, dia sama-sama menghasilkan 3 nilai. Ini harusnya ada satu lagi ya, nilai 0. Jadi nilai yang akan dihasilkan ya 1, 0, dan min 1. Tapi di sini pembandingnya menggunakan nilai batas ambang atau nilai threshold-nya. Jadi jika X lebih dari sama dengan tetanya, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Jika X-nya sama dengan nilai theta, maka dia akan menghasilkan 0. Dan jika X-nya kurang dari theta, maka akan menghasilkan nilai minus 1. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi linear ya. Dia nilai outputnya sama dengan nilai input. Ya. Jadi misalkan ini kan Y sama dengan X, berarti input yang output yang dihasilkan akan sama dengan input yang dihasilkan. Misalkan input 1, ya outputnya juga 1. Jadi fungsi linear seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi saturating linear. Nah, fungsi ini akan menghasilkan 3 nilai ya. Ini yang pertama, dia akan bernilai 1 jika X lebih dari atau sama dengan 0,5. Nah, kemudian jika dia nilainya di antara minus 0,5 dan 0,5, maka dia hasilnya akan seperti ini, X tambah 0,5. Lalu kemudian jika dia nilai X-nya kurang dari atau sama dengan minus 0,5, misalkan dia nilainya 0,7 gitu. Nah, dia akan menghasilkan nilai 0. Gitu. Nah, kemudian setelah fungsi saturating linear, ada fungsi symmetric saturating linear. Nah, untuk symmetric saturating linear ini, dia juga akan menghasilkan 3 nilai ya. Dengan kondisi dia akan menghasilkan nilai 1 apabila X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian dia akan menghasilkan nilai X ya, atau sama seperti inputnya, apabila kondisinya ada di antara minus 1 sampai 1 ya, angka 1. Nah, terus dia akan menghasilkan nilai min 1 apabila X-nya kurang dari sama dengan minus 1. Seperti itu. Lanjut.
Kemudian ada fungsi sigmoid biner. Fungsi sigmoid biner ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan metode backpropagation yang memiliki range nilai 0 sampai 1. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi rumus dari fungsi sigmoid biner ini seperti ini. Y-nya itu sama dengan fx sama dengan 1/1 dibagi 1 ditambah pangkat min sigma x. Lalu f aksennya atau fungsi yang berkebalikan itu f aksen x sama dengan sigma fx dikali 1 dikurang fx. Nah, ini kita untuk mencari sigmanya sendiri, kita lihat dulu nih di grafiknya nanti. Kalau misalkan dia bentuk grafiknya seperti yang garis warna merah ini, yang merah ini berarti dia sigmanya sama dengan 0,5. Kalau dia garisnya seperti yang warna biru, maka sigmanya sama dengan 1. Kemudian kalau dia garisnya seperti yang warna ungu, berarti dia sigmanya sama dengan 2. Kemudian lanjut ke fungsi sigmoid bipolar. Nah, fungsi sigmoid bipolar ini outputnya akan memiliki range antara 1 sampai minus 1 ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, Y sama dengan Fx sama dengan 1 dikurang pangkat min X dibagi 1 ditambah pangkat min X. Lalu kemudian F aksennya, F aksen X sama dengan sigma dibagi 2, kemudian dikali 1 ditambah Fx, kemudian dikali 1 dikurang Fx. Nah, untuk mencari sigmanya, kita bisa lihat dari garisnya. Jika dia garisnya seperti yang warna merah, maka sigmanya sama dengan 0,5. Jika garis berwarna biru, maka dia sigmanya sama dengan 1. Dan kalau dia garis seperti garis yang warna ungu, maka sigmanya sama dengan 2. Oke, lanjut. Latihan jaringan. Nah, di sini ada klasifikasi jaringan saraf tiroid berdasarkan cara memodifikasi. Maksudnya modifikasi adalah mengencode atau mendecode ya. Nah, di sini ada gambar ya, ada bagan di samping ini. Nah, jadi penjelasan dari gambar di samping ini ada supervised feed forward ya. Dia di eh, angka 1. Nah, maksudnya supervised feed forward ini adalah JST dibimbing dalam hal penyimpanan pengetahuannya serta sinyal masuk akan diteruskan tanpa umpan balik. Nah, kemudian ada unsupervised feed forward. Nah, di sini ada di nomor 2. JST tidak dibimbing dalam hal penyimpanan pengetahuannya serta sinyal masuk akan diteruskan tanpa umpan balik. Kemudian ada unsupervised feedback atau yang di nomor 3 nih, di kuadran ketiga. JST tidak dibimbing dalam hal penyimpanan pengetahuannya serta sinyal masuk akan diteruskan dan memberikan umpan balik. Lalu kemudian yang terakhir ada supervised feedback. Nah, supervised feedback ini JST-nya dibimbing dalam hal penyimpanan pengetahuannya serta sinyal masuk akan diteruskan dan memberikan umpan balik. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya, jika misalkan supervised, dia modelnya itu dia dibimbing. Sedangkan unsupervised itu dia JST-nya tidak dibimbing dalam hal penyimpanan pengetahuannya. Nah, sementara yang feed forward ini dia sinyal yang masuk akan diteruskan tanpa adanya umpan balik atau feedback ya. Sementara yang kalau yang feedback ini yang unsupervised feedback dan supervised feedback ini, nah dia sinyal yang masuk akan diteruskan dan akan memberikan umpan balik. Seperti itu. Nah, kemudian konsep JST. Yang pertama ada konsep JST yang dibimbing atau supervised. Nah, maksudnya ini adalah JST diberikan masukan tertentu
dan keluarannya ditentukan oleh pengajarnya. Dalam proses tersebut, JST akan menyesuaikan bobot sinaksisnya. Kemudian yang kedua ada konsep JST tanpa dibimbing atau unsupervised. Nah, ini kebalikan dari supervised ya. Jadi kalau yang supervised tadi diajarkan atau dibimbing. Nah, kalau misalkan unsupervised ini dia akan berpikir secara mandiri dan akan mengatur keluarannya sesuai aturan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada konsep JST feedforward. Nah, konsep JST feedforward ini hasil outputnya ini sudah dapat diketahui sebelumnya. Kemudian ada yang terakhir itu konsep JST feedback. Konsep JST feedback ini dia sifatnya dinamis ya. Dalam hal ini kondisi jaringan akan selalu berubah sampai diperoleh keseimbangan tertentu atau sampai diperoleh hasil yang diharapkan. Strategi pembelajaran. Nah, sampai saat ini ada lebih dari 20 model JST. Masing-masing model menggunakan arsitektur, fungsi aktivasi, dan algoritma yang berbeda-beda dalam prosesnya sesuai kebutuhan atau sesuai hasil yang mau dicapai seperti apa gitu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya metodenya. Lalu taksonomi JST ini didasarkan pada metode pembelajaran, aplikasi dan jenis arsitekturnya berdasarkan strategi pembelajaran. Model JST ini dibagi menjadi dua ya. Ada pelatihan dengan supervisi dan pelatihan tanpa supervisi. Nah, di sini pelatihan dengan supervisi ini contohnya ada model Hebbian, perceptron, delta, Adeline, backpropagation, heteroassociative memory, bidirectional associative memory, dan kemudian yang kalau pelatihan tanpa supervisi ini contohnya ada di model Hebbian, competitive, coherent, dan learning vector quantization, serta Hopfield. Baik, sekiranya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya untuk materi aktivasi, fungsi aktivasi jaringan syaraf tiruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.